Kisah Ashabul Kahfi. Dahulu kala, kota Afasus di negeri Romawi dipimpin oleh seorang raja yang baik. Namun, sang raja wafat dan berita itu sampai ke telinga raja Persia yang bernama Dikianus. Ia adalah raja yang zolim dan merupakan penyembah berhala. Ia pun menyerbu kota Afasus dan berhasil menguasainya. Meski dikenal zolim, rakyat tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Sebab barang siapa yang tidak sejalan dengannya, ia akan segera dibunuh. Dikianus mendengar ada sekelompok pemuda yang enggan menyembah berhala seperti dirinya. Ketika ditanya alasannya, para pemuda tersebut hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun diancam untuk dibunuh. Ini semakin meyakinkan mereka bahwa Dikianus adalah raja yang kejam. Para pemuda tersebut hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak seperti kaum mereka. Kemantapan dan keteguhan hati bagi mereka sangat patut diacungi jempol, karena seluruh penduduk memusuhi mereka, sedangkan usia mereka pada waktu itu masih muda, yang biasa dipengaruhi oleh orang tua. Para pemuda tersebut akhirnya bersembunyi di Gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Aman, Yordania. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Mazalmelna, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Talmlika, yang ditemani seorang anjing yang diberi nama Kitmir. Mereka tetap teguh pada pendirian untuk tidak menyekutukan Allah Sang Pencipta alam. Ketika memasuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah memohon rahmat dan belas kasih-Nya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuda tersebut tertidur dalam waktu yang lama, sehingga 300 tahun lebih. Kisah ini tertuang dalam surah Al-Kahfi ayat 10 sampai dengan 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka saat tertidur lelap. Lalu mereka saling bertanya satu sama lain mengenai berapa lama mereka tertidur di gua tersebut. Mereka mengira hanya menghabiskan waktu untuk tidur selama sehari atau setengah hari saja. Namun, ternyata mereka tertidur selama beratus-ratus tahun tanpa ada perubahan fisik satupun. Dalam jangka waktu tersebut, kota mereka juga mengalami pergantian raja. Allah pun membangunkan para penghuni gua ketika kota telah aman. Tamlika pergi ke kota dan sangat terkejut karena mendapati keadaan kota yang sudah sangat berubah. Ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ditemui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab kota itu adalah Afasus yang saat itu telah dipimpin oleh Raja Abdul Rahman. Kisah ini betul-betul menggambarkan keteguhan hati dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini yakni mementingkan agama dari apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dilanda masalah dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan.